Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hari ini saya membahas aspek finansial ya, dan tentunya Anda sudah mengerjakan di aspek finansial menggunakan Excel. Oke, ini saya jelaskan dulu. Silahkan Anda buka Excelnya masing-masing sambil saya jelaskan ya. Oke. Jadi di sini ada 3 sheet ya. Sheet 1, sheet 2, dan BEP semuanya itu berkesinambungan. Semuanya itu ada kaitannya. Jangan hanya mengerjakan sheet 2 dan BEP-nya saja. Yang paling penting itu sheet 1-nya. Kalau sheet 1-nya salah, otomatis sheet 2 dan BEP-nya pasti salah. Oke. Saya ke sheet 1 dulu ya. Ini sheet 1 itu untuk mengerjakan aspek pasar, aspek pemasaran, aspek teknik, aspek teknologi itu ada di sini ya. Bagaimana caranya? Itu sudah ada alurnya ya, masing-masing ini langkah-langkahnya sudah ada. Yang perlu Anda perhatikan di sini adalah harga jual. Karena saya jualannya adalah catering, maka saya memiliki 4 produk. Ada 4 tipe, paket 1 sampai paket 4, dan harganya ini, harga jualnya ya. Kemudian kapasitas optimalnya ini saya asumsikan bahwa 1 tahun itu ada 12 bulan, dan produksinya saya, cateringnya hanya sebulan 20 lah. Ini saya buat yang paling minimal ya. Jangan bikin yang paling maksimal, karena ada suatu ketidakpastian yang nanti perhitungan finansialnya bisa meleset. Jadi tentukan yang minim ya. 1 bulan saya asumsikan dapat pesanan 20 kali, dan setiap pemesanan itu rata-rata 300-an. Nah, temunya ini. Nah, usaha baru tentunya tidak akan terjual secara 100% semuanya, karena ini adalah produk baru atau usaha baru. Jadi saya asumsikan di sini rencana produksi di tahun pertama baru 80% dan seterusnya. Ini bisa Anda asumsikan sendiri dan nanti akan bunyi di aspek teknologi. Jadi kapasitas optimal ini bisa Anda lihat di aspek teknik dan teknologi sehingga Anda mengerjakannya sinkron ya. Di teknik apa? Oh ini ya. Jadi kapasitas optimal ini berbunyi. Jadi antara Excel-nya dengan MS Word-nya di aspek teknologi harus sinkron. Kalau tidak berarti silakan diperbaiki. Nah ini buktinya ya. Oke, setelah ini jadi, kemudian saya masuk ke sheet 2. Pertama kali yang harus Anda kerjakan di sheet 2 adalah tentang proyeksi penjualan. Bagaimana cara menentukan proyeksi penjualan? Di sini penjualannya sudah saya tentukan di sheet 1 ya. Sheet 1 W4, berarti ini saya ambil dari W4 RSTU ini. 57, 600, 61, 200, dan seterusnya saya tarik ke sini. Nah, semuanya. Dan saya asumsikan karena saya jualan 4 produk dan setiap produknya itu saya porsikan sama semua ya. Atau 25%-nya semua. Harga jualnya bagaimana? Ini kan harga jual yang sudah saya tentukan di sheet 1. Harga di sini. Jadi ngeling. Nah, ini tahun pertama. Tahun keduanya saya asumsikan terjadi kenaikan harga senilai 5%. Dan seterusnya sampai tahun kelima. Dari tahun ke tahun naik 5%. Sehingga total penjualan di sini adalah perkalian dari penjualan dan harga jual. Saya kira ini nggak ada masalah. Mungkin yang perlu Anda perhatikan di sini adalah harga pokok produksinya terdiri dari 3 macam, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan overhead pabrik. Jadi masing-masing usaha itu pasti tentunya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Karena saya usahanya catering, ya bahan baku saya adalah beras. Kemudian karena saya punya 4 paket, ya paketnya apa saja yang saya jual, yaitu bunyi di sini semua.
Jangan sampai harga pokok produksi itu tidak sinkron dengan produk yang Anda produksi. Misal, Anda itu jualannya keripik singkong, tapi bahan bakunya adalah jagung. Nah, ini kan berarti di sini nggak sinkron. Saya bisa ngeceknya di situ. Oke, ini saya asumsikan, sebentar, saya mana tadi? Ini ya, setiap 1 kilo beras itu saya asumsikan akan jadi 5 kotak. Sehingga di sini D5 dibagi 5. Sehingga saya hanya butuh 11.500 kilo beras. Mohon maaf, data yang saya share kemarin itu ada kekeliruan di tahun pertama. Harusnya di tahun pertama adalah L kali N. Ya, coba pekerjaan Anda dicek lagi ya. Tahun pertama tidak ada kenaikan, baru tahun kedua terjadi kenaikan sebesar 10%. Mohon maaf, ada kesalahan, bisa diperbaiki ya. Semuanya diperbaiki, karena ada beberapa saya yang tahun pertama itu sudah saya naikkan dulu 10%. Sekarang tenaga kerjanya di sini kenapa saya nulis 3, 2, 1. Ini saya kaitkannya dengan aspek manajemen. Ya, aspek manajemennya harus bunyi. Berarti di bidang produksi itu membutuhkan 6 karyawan. Kita cek ya, benar enggak? Di aspek manajemen itu berbunyi 6. Nah ini, saya menemukan di aspek manajemen, bagian produksi terdiri dari 6 karyawan. Nah, 6 itu siapa saja? 3 koki, 2 pembantu koki, dan 1 bagian kebersihan. Sehingga 6. Nah, di sini juga bunyi 3, 2, 1. Harganya, perhatikan nanti di tahun pertama cekin semua ya. Karena tadi saya baru ngecek, mohon maaf itu. POP-nya diperhatikan. Kalau usaha keripik pisang misalnya atau keripik ketela, itu kan BOP-nya beda dengan catering ya. Nah, ini di sini. Bedanya tentu di sini ya. Kemudian biaya administrasinya, nah, bagian keuangan ini wajib. Kenapa wajib? Ini bisa kita asumsikan sebagai pemiliknya. Pemiliknya tetap kita gaji ya. Kalau kita bicara bisnis, walaupun itu usaha pribadi, punyanya sendiri, dipegang-pegang sendiri, tetap gaji keuangan tetap Anda keluarin. Gitu. Ini juga tahun pertama tidak ada kenaikannya, langsung dikalikan. Kemudian biaya pemasaran juga sama, kita asumsikan ada biaya promosinya, karena ini adalah produk baru sehingga butuh promosi. Oke, terus ini biaya penyusutan, ini kita butuh aktiva tetap. Aktiva tetap untuk usaha catering dengan usaha yang lain tentunya berbeda. Silakan Anda modif sendiri. Ini saya hanya memberikan contoh saja. Total investasinya adalah 115 dan ini penting sekali buat Anda. Usaha ini harus ditentukan berapa modal sendiri dan kreditnya. Ini enggak harus 50-50 ya. Bolehlah Anda mengganti kreditnya berapa persen, modal sendirinya berapa persen. Jadi usaha yang bagus itu adalah kreditnya yang kecil. Jangan sampai semua investasinya itu dari sisi kredit semua. Anda akan repot gitu. Ini saya asumsikan 50-50. Kemudian modal kerjanya ini saya asumsikan hanya 3 bulan saja. Fungsinya kan untuk operasional perusahaan ya. Ini ada kredit pribadi, kredit dan dana sendiri. Oke, ini untuk angsurannya ada 2, angsuran investasi dan angsuran modal kerja. Bunganya sama-sama 12% dan umurnya sama 3 tahun. Perhatikan nilai di bawah ini harus 0. Di sini juga harus 0. 0 artinya apa? Ya lunas gitu ya. Kemudian hasil akhirnya ini di tahun ketiganya lunas karena umurnya hanya 3 tahun. Oke, kita masuk ke proyeksi BEP. Ini agak rumit sekali. Jadi untuk mengerjakan ini, Anda harus masuk ke sheet 3 BEP.
Nah, tinggal Anda ikutin aja langkah-langkahnya. Anda punya berapa paket? Nah, dimodif sendiri ya. Kemudian Anda kelompokkan mana yang variabel dan mana yang tetap. Karena kalau mau menghitung BEP itu tentunya harus ada dua biaya ini, biaya variabel dan biaya tetap. Hasil akhirnya yang mana? Hasil akhirnya yang ini, BEP tahun pertama, ya. Hasil akhirnya yang tanda kuning ini. Hasil akhir ini akan kita pindahkan ke ini. Nah, pindahnya ke sini. Tinggal Anda pindah aja ini BEPT 26, berarti BEPT 26. Oke. Nah, di sini BEPT 26 dan seterusnya sampai tahun ke 5. Itu BEP. Setelah ketemu BEP, kemudian Anda akan menghitung proyeksi rugi laba. Ya, hasil akhirnya ini profit on sales. Berapa laba atas penjualan? Kalau kita lihat ya, porsinya dari tahun ke tahun makin naik. Namun di tahun kedua ini agak turun sedikit ya. Artinya nggak masalah, nggak terlalu tinggi penurunannya. Yang penting ini tahun kelimanya hampir 25% ya profit on sales-nya. Ini bagus. Nah, kalau kita lihat dari profit and sales-nya. Nah, padahal kan kita tidak hanya melihat dari situ saja. Kita juga harus melihat dari yang lainnya. Ketika di manajemen keuangan dan investasi, Anda diajarin cara menentukan sebuah usaha dengan menggunakan metode NPV, IRR, maupun payback period. Dan bagaimana caranya? Tentunya di manajemen keuangan sudah diajarin ya. Oke, ketemunya ini. Kalau NPV-nya positif, berarti usaha tersebut layak. Jika IRR-nya itu lebih dari persentase yang ditentukan yaitu suku bunga 12% tadi ya. Nah, maka dikatakan layak. Payback period ya. Payback period itu kan semakin pendek. Saya asumkan di sini adalah 6,8 bulan atau 7 bulan. Jadi hasil akhirnya dengan yang Excel saya kirim itu berbeda karena tadi ada kesalahan di harga pokok tadi. Umur ekonomisnya kan 3 tahun ya. Sedangkan PP-nya 7 bulan, sangat ini pendek sekali, maka layak untuk dijalankan. Ini IRR-nya, tinggal kita ambil datanya, masuk ke sini. Gitu. Oke, itu pengantar dari saya. Jadi sampai UTS nanti, silakan Anda kerjakan ya tugas yang pertama sampai yang aspek politik, ekonomi, sosial, dan politik. Nanti bisa Anda pelajari sendiri. Nah, kenapa saya tekankan di finansial? Karena memang yang paling sulit itu di sini. Oke, kesempatan buat Anda, silahkan yang bawa laptop bisa di-share ininya. Sebentar. Siapa yang mau nyoba share? Biar saya tahu salah tidak pekerjaan yang sudah Anda kerjakan. Silahkan, siapa yang mau share? Sekalian saya koreksi. Silahkan. Ini videonya kok udah dimatikan ya. Silahkan dibuka videonya. Ayo, siapa yang mau nyoba share Excel-nya? Kalau Anda nggak mencoba nge-share, ya saya nggak tahu benar salahnya. Kan lebih baik di-share ya, supaya tahu. Ayo Mbak David Siti, gimana? Bisa share? Punya saya belum selesai sampai BEP, Bu. Oke, nggak selesai pun saya mau lihat, coba. Harusnya sudah selesai atau belum ya minggu ini?
Saya mau lihat yang sheet 1 dulu, Mbak. Yang kapasitas produksinya dulu, kapasitas optimal. 15.200 dari mana, Mbak? Coba klik 15.200. Loh, kok manual sekali? Anda harus punya asumsi loh, Mbak. Kok asal 15.200? Dari mana angka ini 15.200? Mbak David. Iya, Bu. Kalau saya pakai langsung dari laptop itu hasilnya 0 loh, Bu. Sudah saya coba. Kok dari laptop 0? Maksudnya saya kan memasukkan dari itu, Mbak, dari saya contoh mau yang lihat Excel Anda kok share-nya dimatikan. Saya mau lihat yang 15.200 itu loh. Anda harus punya logika loh ya. 15.200 dari mana? Bukan angka sulapan loh. Harus ada logikanya. Kayak saya tadi. Jadi selama 1 tahun itu 12 bulan, 1 bulannya itu kerjanya berapa hari, setiap harinya itu berapa produk yang diproduksi. Nanti kalau Excel Anda asal-asalan yo, ini ya nggak bisa dipertanggungjawabkan loh, nilainya nggak sempurna. Kayak Mbak Siti tadi itu dari awal sudah salah karena kapasitas optimalnya Anda tidak punya logika berpikirnya. Sekarang ganti Mbak Lia Andre, coba. Bisa di-share Excel-nya? Maaf Bu, laptopnya nggak bisa digunain. Terus ini pakai apa? Pakai HP. Oke, yang pakai laptop siapa? Bisa di-share. Harusnya aspek finansial kan sudah selesai. Mbak Windy Wulandari. Tolong di-share ininya Excel-nya. Mbak Windy Wulandari. Suaranya jauh, Mbak. Nggak kedengaran nih. Ya, ayo silahkan di-share. Kalau nggak ada yang share ya saya nggak bisa memberikan komentar ya salah benernya ya. Bu, coba punya saya, Bu. Oke, monggo silahkan. Usaha apa, Mas? Pancake, Bu. Ya, coba. Produksinya berapa setahunnya? 36.000. Oh, bisa di-share kan? Coba saya mau lihat Excel-nya dulu. Tahu caranya share screen kan? Iya, Bu, sebentar, Bu. Ayo, tunjukkan kapasitas optimalnya dulu.
Ayo Mas, durasi waktunya jalan loh ini. Oke, sekarang yang 36.000 tadi. Coba diklik. Duh, lama Mas. Yang bawa laptop aja deh. Saya pusing lihatnya bolak-balik. Boleh saya coba, Bu? Ya, boleh silahkan. Pakai Excel ya. Pakai laptop ya. Mas, di stop dulu biar temennya yang Mbak Devi ya. Stop dulu, Mbak. Stop dulu, Mas. Usaha apa, Mbak Devi? Hijab, Ibu. Apa? Pasmina. Hijab. Oke. 6.000-nya coba diklik, Mbak. Dari B3. B3 apa, Mbak? Ya, boleh deh. Tapi itu 6.000 dari mana? Coba logika berpikirnya. Ini dari proyeksi permintaan, Bu. Yang Iya, di 12 kali 25 kali 20 itu logikanya gimana? dalam 12 bulan ini sebulannya 25 hari ya, Bu. Terus? Perharinya dapat 20 orderan. Oke, cukup. Stop. Terus kita ke sheet 2 ya. Artinya kapasitas optimalnya sudah ketemu ya. Sekarang kita ke sheet 2. Oke, dimulai dari penjualan dulu, proyeksi penjualan dulu. Ya. Oke, klik 4.800 dari mana? Sheet 1 V4. Nah, coba saya lihat sheet 1 V4. Sheet 1 V4. 4.800 ya? Ya, oke, betul. Yuk, lanjut ke sheet 2 lagi. Sheet 2. Ya. Asumsinya ini ada berapa produk, Mbak? Ada 3 produk, Ibu. Oke. Diasumsikan sepertiganya ya. Rata-rata Iya. sepertiganya ya. Oke. Oke, nggak ada masalah. Sekarang ke ini, Mbak. Ke harga pokok produknya. Kain 8.700 meter ini logikanya gimana, Mbak? Saya ngitungnya kan satu pieces itu bisa ukurannya 180 kali 75. Nah, itu untuk ini D5-nya itu bentar. Penjualannya segini. 4.800, ya. Ya, itu dibagi ini ya, Bu. Bentar. Ini asumsi saya, Bu. Asumsi 29 meter itu dapat 16 pieces. Jadi kalau butuhnya 4.800 itu dibagi 16 dikali 29 gitu. 29 meter ya. Ya. Ini agak bingung sih sebenarnya, Bu. Cuma 29 meter itu jadi 16 piece. Ya. Ya. Berarti Anda pakai perbandingan ya. Iya, Bu. Gini aja, satu paket kan 29 meter kan gitu. Tinggal 4.800 dibagi 16. Enggak ya? 4.800 piece ya? Iya. 4.800 piece. Tadi rumusmu gimana? Dibagi 16 dikali 29. Iya, betul. Oh iya, udah, betul. Masuk kain 1 meternya 10.000, Mbak? Kain apa ini? Iya, kurang tahu kalau asumsi harganya. Oh, jangan kurang tahu. Ini ada benar-benar loh, nyata loh. Masuk kok kain kok 10.000, ini kain apa?
Tadinya itu kayaknya 20 berapa gitu. Jangan kayaknya Mbak, ini benar-benar ngitung tenanan loh. Jadi layak tidaknya sebuah usaha itu tergantung dari bagaimana Anda memperkirakan harga yang betul. Contoh kayak beras. Beras itu kan paling ya sekitaran 8.000 sampai 10.000-an ya yang mahal ya 11.000. Nah, itu Anda harus punya ringnya. Kayak benang jahit satunya Rp600, kapur jahit Rp400. Ini Anda harus, ini dulu Mbak, googling coba, cek dong. Anda mau pakai kain apa? Itu kan Anda ceritain ya, di aspek teknik. Kan Anda menceritakan, pakai kain apa Mbak? Kayaknya tergantung sama model ininya, hijabnya. Loh, Anda jangan gitu Mbak. Kalau Anda sudah menentukan ada pasmina ceruti, kringkel, ini kan sudah ketemu Mbak, sudah ketemu tipenya. Nek ceruti itu kainnya itu kan harus yang ceruti, misalnya kan gitu ya. Kan harganya beda dengan harga yang kringkel. Ini kringkel maksudnya namanya atau bahannya ya? Bahannya, Bu. Nah, pasti kan beda-beda harganya itu Mbak. Berarti bahan Iya. bakumu ya harus kamu pecah lagi. Kalau saya kan catering kan bahan bakunya beras, mau paket apapun kan pasti nasi. Kalau Anda adalah ada ceruti, kringkel dan semua itu beda semua dan harganya beda, maka ya Anda harus menentukan biaya bahan bakunya kain ceruti sendiri, kain ini sendiri, kain diamond crepe sendiri gitu caranya. Berarti dipisah-pisah ya, Bu? Iya, dipisah-pisah. Dan unitnya juga harus Anda pecah. Sampai sini paham, Mbak? Iya, Bu. Nah, harganya juga gitu, jangan ngarang. Mosok kain regane 10.000, dari mana? Iya enggak? Iya, Bu. Ya, lanjut. Ini BOP-nya hanya benang, kapur, tali. Anda nggak butuh ini plastik kemasan. Terus Anda nggak butuh label. Modelnya itu kan lipatnya digulung terus dikasih tali gitu. Tali rami ini ya? Iya. Label butuh enggak? Iya ya harusnya, Bu. Nah, berarti ini BOP-nya harus Anda perbaiki ya. Harus Anda tulis benar-benar ketika mau bikin apa, Mbak, oli jahit butuh enggak? Oh iya, Bu. Hal yang kecil-kecil itu ya walaupun tidak terfikirkan tapi tetap Anda perhitungkan. Terus apalagi ya? Biaya tenaga kerjanya itu Anda harus ketemu di aspek manajemennya. Bunyi, ada 4 orang yang Anda butuhkan untuk mengerjakan hijab tersebut. Sudahkah bunyi seperti itu Mbak, 4 orang ini? Yang udah dikumpulin itu ada 6, cuman ini karena masih kecil mikirnya itu jadi saya kurangi tenaga kerjanya. Nah, berarti aspek manajemennya yang diperbaiki apa aspek finansialnya yang diperbaiki? Dari awal manajemennya ya. Iya. Jadi cross check saling silang gitu loh Mbak. Di manajemen bunyi, di finansial juga bunyi. Di aspek tekniknya bunyi, finansialnya juga bunyi gitu. Paham ya sampai sini ya? Oke, lanjut Mbak. Ke biaya administrasi dan umum. Ya, bagian keuangan ini tetap kita gaji walaupun pemiliknya ya. Sekarang biaya pemasaran, Mbak. Butuh promosi ya. Lanjut. Ya, ini. Butuh obrasan enggak, Mbak? Enggak, Bu. Mesin jahit, gunting, peralatan jahit. Ini renov sampai 30 juta. Ini Anda ngerenov apa, Mbak? Karena di aspek sebelumnya itu saya pakainya bangunan sendiri. Terus renovnya itu bukan sewa ya? Ya, bukan. Oke, kalau sewa itu tetap muncul di biaya produksi. Oke, turun ke bawah Mbak. Ini kan totalnya 35
680. Anda pakai 50-50 ya. Ya, sama. Jadi persentase ini boleh dirubah ya, nggak harus sama 50-50 karena kan saya hanya mencontohkan saja. Tentunya tidak boleh yang 100% itu kredit semua. Oke, lanjut Mbak yang model kerja. Ya. Ini 123 dari mana, Mbak? Oh, 23. Iya. Mau dicek ya, Bu? Iya dong. Maksudnya benar enggak? Oh, 23. Oh ya, betul. Biaya produksi tahun pertama. Kenapa di situ 3 bulan? Karena asumsinya kita usahanya ini ya, berjalan sehingga butuh pengeluaran-pengeluaran. Ayo Mbak, lanjut. Habis modal kerja. Angsuran ya. Angsuran ya. Coba cek ke bawah Mbak, nilainya harus 0. Ya. Sudah. Terus yang modal kerja nilainya harus 0. Ya ini enak aja, wong Anda tinggal memasukkan data ya. Sebenarnya ini sudah terumus. Oke, lanjut. BEP. Bukan, ke sheet 2 yang BEP dulu. Oh iya. Ya. Tahun pertamanya ya, BEP-nya Anda ambil dari BEP T24, ayo. Mantap. Ya, sebelum BEP T24 coba yang sheet yang paling kiri, bukan sheet. Yang paling kiri cek dulu. Biaya variabel. Sebelumnya, Mbak. Oh, ini. Ini pengelompokannya ya. Iya. Oh, ini dulu sebenarnya. Oh iya. Biaya variabelnya 42. N2 kali Kan coba dikali G20. G 20. mana G20? Ini, Bu. Salah. Ini ya. Oh, itu biaya variabel ya. Iya. Sekarang persentase pendapatan coba, Mbak. Klik. Yang 36,5 dari mana itu? Enggak, yang atas persentase pendapatan. Oh iya. Sheet 2. JF ini. Ini, Bu. Iya. Di situ dia enggak sepertiga-sepertiga karena harga jualnya beda-beda ya. Sehingga proses share pendapatannya beda-beda. Oke ya, lanjut ke BEP. Nggak ada masalah ya di BEP ya? Sebenarnya punya saya itu ada yang minus, Bu. Yang mana? INF. Ini sheet 2 terakhir. Ini, Bu. NPV. NPV-nya negatif, berarti nggak layak dijalankan kalau gitu, kalau NPV-nya negatif. Iya. Ya berarti ya gagal ini Anda Anda kan ceritanya mau membuat sebuah usaha baru ya kan? Secara aspek teknik manajemen Anda siap. Tapi ketika Anda kenapa? Nah, karena tadi lo nggak logis, Mbak. Harga kainmu 10.000. iya. Sekarang harga jual satu ceruti berapa? Satu pasmina berapa? Paling murahnya 30. Mulai 30 sampai 30 38. ribuan. Harga pokokmu berapa? Itu kan di laporan laba rugi, di proyeksi laba rugimu cek, Mbak. Ini, Bu. Coba yang ini. Profit on sales atau laba setelah pajaknya.
Total pengeluaran 150. Nah, total penerimaan 166 juta. Iya. Berarti masih ada laba 15 juta. Oke, lanjut ke ini Mbak, ke arus kasnya. Saya mau lihat yang arus kasnya. Utangmu berarti 35 juta ini ya? Ini ya, Bu. Ya kan? Iya. Jangan-jangan kamu salah memasukkan ini investasi. Iya, kurang tahu. Coba investasi diklik, Mbak. AU24. Ya udah ketemu. Berarti yang angsuran itu loh. Tapi bener enggak? AU24. Ya, AU24. Nah, ini. 17.840. Sebentar, Kak. Sebentar, Mama mau kerja dulu. Iya, sebentar. Oke. Saya penasaran ya NPV-nya negatif tadi, Mbak. NPV-nya negatif.